Kalau di gereja Anda boleh mau ngapapun, biji peler Anda lantik jadi Tuhan pun, kalau di gereja itu bisa jadi diterima. Yang penting Anda itu mahir berbicara, mahir nipu. Di sini data yang berbicara, Bung. Kalau Anda berbicara mengenai Yesus yang mati dengan Yesus yang tidak mati, loh, khotbah Petrus yang Anda baca, dalami dalil kitab Anda. Al-Quran saya mengatakan apa? Wa ma qatalu, wa ma salabu, walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang disalibkan adalah yang diserupakan bagi mereka. Itu jelas tertulis akurat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Apa yang diterangkan Al-Quran saya tuh? Lantas Anda mengatakan Al-Quran saya meniru, mengambil, mencomot dari Injil-Injil palsu. Hei, Nabiku Muhammad tidak bisa membaca bahasa Yunani, tidak bisa membaca bahasa Ibrani, tidak bisa membaca bahasa Inggris. Jadi jangan kau menuduh sembarangan seperti itu. Tidak ada sejarah Nabi Muhammad melakukan penelitian habis itu nyusun Al-Quran. Gak ada. Mau sejarah internal Islam atau sejarah dari pembenci-pembenci Islam, tidak akan pernah Anda mendapatkan satu literasi atau satu bait kata yang mengatakan bahwa Nabiku Muhammad melakukan penyelidikan untuk menyusun Al-Quran. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau menuduh itu jangan serampangan, jangan mentah-mentah makan B2 jadi Anda itu membabi buta. Jangan. Saya terangkan kepada saudara, nanti habis ini Anda naik, Anda boleh bicara sampai mulut Anda robek berbohong di sini. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ini khotbah Petrus. Petrus ini siapa? Petrus ini adalah pelanjut tongkat estafet kenabian Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Dialah yang kemudian mengambil tongkat perpanjangan tangan cerita kenabiannya, kerasulannya. Apa katanya dalam khutbahnya? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dia tahu. Tetapi Daud, dia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Daud yang adalah nabi, Tuhan Allah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Saya ulang, Allah berjanji dengan sumpah kepada Daud bahwa Allah akan mengangkat dan mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan. Jadi Petrus mengkhotbahkan nubuat Daud. Daud telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Daud berkata, dia Mesias tidak ditinggal di dunia orang mati. Tidak mengalami kematian. Dia tidak masuk ke kubur, tidak ditinggal di dunia orang mati. Dan bahwa dia Mesias tersebut, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Bahwasanya dagingnya tidak mengalami maut. Lalu dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan hal itu kami semua adalah saksi. Ingat, dibangkitkan oleh Allah artinya dinaikkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan rohnya kemudian, dan dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saya ulang lagi, tidak mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, tidak ditinggal di alam kubur, dia dinaikkan oleh tangan kanan Allah, bukan dinaikkan oleh tentara Romawi, tapi tangan kanan Allah. Selesai, itu nubuatan Daud terhadap tuannya yang bernama Al-Masih atau Kristus dalam pandangan kalian. Tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam orang mati, dan dia dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Baca nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan benar bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Nah, ini berbeda oknum.
Yesus Kristus yang tadi, yang dinubuatkan tadi, tidak mengalami kematian, tidak mengalami pembusukan, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Sedangkan sudah nyata di depan mereka, ada yang dibunuh, ada yang disalibkan, ada yang dimasukkan dalam kubur, ada yang dinaikkan kemudian oleh tentara Romawi. Itu sudah nyata. Maka yang disalib ini, kata Petrus, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Hayo. Ingat, Lukas 2 nomor 11, Kristus sejak lahir sudah Kristus. Ini disalib dulu. Bagi angkatan jahat, apa yang mereka salib ini telah dijadikan Kristus untuk mereka. Ini khotbah Petrus. Berarti ada dua oknum, ada yang disalib, ada yang tidak disalib, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh, ada yang binasa jasadnya, ada yang tidak binasa, ada yang ditinggal di alam kubur, ada yang tidak ditinggal di alam kubur, ada yang ditinggikan tentara Romawi, ada yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Dua oknum yang berbeda, ada yang Kristus sejak lahir, ada yang Kristus setelah disalib. Yang Kristus setelah disalib inilah yang dinubuatkan kemudian untuk Kristen yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya Petrus di data nomor 40-nya mengatakan apa? Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh. Jadi Petrus tidak main-main. Dan Petrus mengecam mereka dan menasihati mereka dengan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu jelas. Ada yang disalib buat angkatan jahat, ada yang tidak disalib yang dinubuatkan oleh Nabi Daud. Sekarang Anda berada di mana? Anda berada pada angkatan jahat. Ingat Matius 12, orang-orang Farisi yang adalah angkatan jahat ini minta satu tanda, namun tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia dalam kurung tanda tanya besar. Siapa anak manusia ini? Juga akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Siapa yang percaya akan kebangkitan hari ketiga? Angkatan jahat. Makanya untuk angkatan jahat yang mereka salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan, menjadi Kristus, menjadi sembahan bagi angkatan jahat. Itu fakta, itu real. Maka Kristen adalah kelompok dari angkatan jahat yang menunggu-nunggu kebangkitan hari ketiga. Sedangkan murid Yesus, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menunggu kebangkitan hari ketiga. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Bahkan mereka sang murid pilihan tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Mereka telah mendengarkan itu, tetapi mereka tidak percaya, malah menganggap berita itu adalah berita bohong. Meskipun demikian, pagi-pagi sekali Petrus berjalan ke kuburan untuk melihat apa yang terjadi. Begitu dia masuk, Petrus tidak menemukan ada mayat. Yang Petrus temukan hanya kain kafan. Lantas berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kenapa demikian? Karena Petrus tidak mendapatkan tanda Yunus. Dia tidak memperoleh, hei Petrus, ya paman, ini tanda untukmu ya. Apa itu? Aku akan bangkit pada hari ketiga. Tidak sama sekali. Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan tanda itu. Yang mendapatkan tanda kebangkitan hari ketiga hanya orang Farisi dan angkatan jahat. Itulah kalian yang dinubuatkan Yesus, yang mana Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kalian wahai Bani Israel kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Namanya adalah Aliteng Kristen. Itulah kalian. Demikian. Silakan dinaikkan tadi kalau dia masih ada di bawah, tapi jangan kayak kerasukan roh jahat. Naik, silakan. Ya. Sedikit ya Bang Juma. Ini penjelasan Bang Juma ini mantap sekali ya. Mantap sekali penjelasan Bang Juma. Cuman saya mau mengoreksi sedikit saja. Ini sedikit sebentar ya Bang Andika. Sebentar ya, 2 menit aja. Ya. Jadi begini ya. Bang Juma ini penjelasannya sih mantap, betul-betul mantap. Dan ini semua persepsi Bang Juma ya, persepsinya begitu. Jadi saya cuma mau mengoreksi satu hal karena Bang Juma di sini lupa. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada Zakaria, ada Yahya, dan ada Iso. Jadi kalau Zakaria ini
Yahya ini kalau kita tinjau di dalam bahasa Ibrani, Yahya itu namanya sebenarnya Johanan ya. Kalau Zakaria ya tetap Zakaria sebenarnya di dalam Ibrani. Jadi apa sih arti Zakaria itu? Arti Zakaria ini ada dua suku kata di sini. Cahar dan Yah. Artinya Yahweh mengingatkan. Yang saya koreksi di sini sedikit. Tadi kata Bang Juma ini Petrus Allah gitu. Jadi sebenarnya ketika ada penggunaan nama Zakaria, Yahya yang dalam Yohanan yang artinya Yohanan itu ada dari dua kata ya, Yah dan Kanan yang artinya Yahweh menganugerahkan. Jadi di sini dari nama-nama yang ada di dalam Al-Quran sendiri itu semua merujuk kepada Yahweh sendiri. Di situ yang Juma lupakan begitu. Jadi dari narasi-narasinya tadi, dari sini, dari dasar saja dia sudah salah. Sebenarnya ini penjelasannya tadi sudah salah semua. Tapi begitulah persepsi Juma ya. Nggak apa-apa. Karena namanya juga berpikir itu kan kadang salah. Jadi dari persepsi saudara Juma ini kan semuanya banyak yang salah jadinya nih. Karena dari dasar dia nggak tahu. Zakaria, Yahya, bahkan Isa sendiri itu kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani artinya kan apa ya? Yesua itu kan sama dengan Yesua. Apa sih arti Yesua itu? Yesua itu keselamatan dari Yahweh. Jadi di sini Juma ini sudah salah kaprah ketika menempatkan bahwa Tuhannya Petrus tadi menunjukkan Allah begitu. Salah. Saudara Juma ini sudah salah dari situ. Jadi dari dasar saja dia sudah salah. Maka penjelasan yang begitu panjang tadi salah sudah jadinya. Begitu aja. Tanggapan saya begitu aja. Terima kasih Juma. Anda sudah salah kaprah sedikit. Saya tanggapi dulu. Betul, sebentar. Tunggu, Andika, nanti turun lagi Anda. Jangan dulu, ya. Jadi gini, saudara. Islam itu bukan agama independen. Islam itu disempurnakan pada masa Nabi Muhammad. Tapi ajaran Islam itu sudah ada. Sejak alam semesta ini belum dicipta, Islam itu sudah dirancang sebagai damai sejahtera. Jangan terlalu jauh Zakaria, Yahya, Iso. Jangan. Al-Quran menarasikan Ismail. Itu berasal dari bahasa Ibrani. Ismail, dua kata, mendengarkan. Elohim, Tuhan mendengarkan. Apakah Al-Quran merubah? Tidak. Karena yang berfirman kepada Bani Israel adalah yang berfirman kepada Nabi Muhammad, pencipta langit dan bumi. Yang salah itu yang berfirman kepada Paulus. Itu bukan pencipta langit dan bumi. Kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes kan memang nggak ada firman di situ, hanya hasil penyelidikan. Tapi kalau Paulus itu mendapatkan pengajaran dari Kristus. Kristus yang mana nih? Kristus yang dinubuatkan Yesus. Bila ada orang yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia alias penjara, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jadi surat-surat Paulus itu berasal dari Kristus. Sedangkan Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang datang lebih dulu kepada para nabi. Makanya tadi disebutkan di dalam Al-Quran ketika saya menjelaskan tentang pertanyaan saudara Restrum, bagaimana Allah menyatakan diri kepada Bani Israel dengan Allah mengatakan Allah memilih mereka sebelum mereka ini ingkar kepadanya. Walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan mengangkat 12 suku di antara mereka, dan Allah berfirman kepadanya, Inni ma'akum. Orang Yahudi ada enggak yang menolak kalau Tuhan kami itu sama? Enggak ada yang menolak. Karena memang Tuhan kami sama-sama, laisa kamitslihi syai'. Tuhan kami itu satu. Cuma di kalangan Yahudi ada yang membuat Tuhan-Tuhanan. Tetapi Tuhan yang datang kepada mereka yang mengajarkan Torah, mengajarkan Injil, mengajarkan Zabur, itu adalah Tuhan yang satu. Tadi di dalam lebih utama saya menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim menjelaskan kepada keturunannya agar kemudian mereka berserah diri hanya kepada pencipta Rabbul Alamin, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu saya sudah jelaskan tadi lebih awal. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kalian Kristen ini yang penyembah Kristus aja yang nongol di tengah-tengah menolak itu. Sementara kami dan Yahudi tak pernah kami ribut tentang Tuhan.
Tidak pernah. Yang diributkan hanya tanah perjanjian. Sama-sama ahli waris. Keturunan Ishak ahli waris, keturunan Ismail ahli waris. Berarti Tuhan kami sama. Hanya saja ada di antara mereka yang ingkar. Begitu juga di Islam ada di antara kami yang ingkar. Tetapi Tuhan yang datang itu cuma satu. Rabbus samawati wal ard. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Dia yang maha adil, dia yang maha tinggi. Tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan kami sama, kami Tuhannya. Yang beda itu kamu. Tuhanmu itu Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Kristus yang asli bertuhan kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam juga, yang disembah oleh umat Israel juga. Hanya Kristen yang berbeda, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur sebagai duplikat yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dan dijelaskan khotbah Petrus, dia yang mereka bunuh telah dijadikan menjadi Kristus bagi mereka, sang angkatan jahat ini. Itu saudara, jadi nggak usah terlalu jauh. Zakaria, Ismail aja, Ismail. Ingat ya saudara, ingat ya. Abraham itu memiliki keturunannya, memiliki 3 bahasa serumpun. Ibrani, Aram, dan Arab. Terlalu panjang tapi nggak ada isinya gitu loh. Bisa berarti otakmu nggak berfungsi berarti. Otakmu nggak berfungsi berarti kalau kau katakan nggak ada isinya. Otakmu nggak berfungsi berarti kalau nggak ada isinya. Karena saya jelaskan berdasarkan data. Udah jangan ganggu sebelum saya sepak bokongmu ke gereja. Jangan ganggu. Begitu saudara. Jadi Abraham memiliki keturunan. Keturunannya memiliki 3 bahasa serumpun yang tidak bisa Anda campur adukan dengan bahasa Yunani Anda itu. Gak bisa. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik atau bahasa Suryani, dan juga bahasa Arab. Itu bahasa serumpun. Bahasa keturunan Abraham yang kalian tidak punya hak untuk mengganggu gugat mereka. Mereka adalah sebangsa, setanah air, seayah, seibu. Tidak boleh Anda ganggu. Kristen penumpang gelap. Kalau kami bukan Bani Israel, tapi di tengah-tengah Bani Ismail muncul seorang tokoh yang diutus oleh Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, yang diminta untuk kepadanya oleh keturunan Nabi Abraham, dunia yang ada akan mendapatkan berkat. Dan itu hanya dari keturunan Ismail, bukan dari Ishak. Kenapa? Karena dari keturunan Ishak itu tidak lagi sampai kepada turun melewati Yesus, hanya sampai kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa hanya ada muncul Isa palsu. Isa palsu inilah yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikut. Itu Isa palsu itu. Itu Al-Masih palsu. Karena Al-Masih yang sah, Kristus yang sah, Matius 15 mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel. Yang untuk seluruh bangsa itu adalah Kristus palsu yang kalian sembah. Pelajari itu lebih baik daripada Anda congor, nggak ngerti, nggak menentu. Silakan. Ya. Ini kan makanya memahami suatu kitab suci sih harus dari dasar ya. Kalau dasarnya salah ya ujung-ujungnya juga salah. Jadi kalau Anda berbicara lagi, Ismail itu kan berasal dari kata Yismael ya, Yismael. Jadi Ismail itu apa sih artinya kan gitu. Jadi Ismail itu kan Elohim mendengar. El di situ juga tidak mengacu pada kata Allah. Jadi kalau Anda mengatakan itu mengacu pada kata Allah, berarti itu orang Arab gitu. Berarti bukan Ismail yang keturunan dari Abraham sendiri. Kalau Anda mengatakan itu adalah keturunan dari Abraham, maka Yismael itu adalah Elohim yang mendengar, atau dengan kata lain itu kan kata Tuhan dari Ibrani kuno begitu. Jadi kalau kita lihat lagi nabi-nabi sebelumnya itu semua tidak ada mengacu kepada Allah, semua mengacu kepada Tuhannya orang Yahudi, yaitu siapa? Yahweh maupun Elohim. Karena kan tidak mungkin disebut Allah itu Elohim kan? Begitu. Jadi kalau Anda bernarasi panjang lebar tapi Anda tidak memahami dasar ini, maka semua narasi Anda jadi kosong, Bang Jemaah. Begitu. Jadi harap untuk lebih berpikir lagi sebelum berbicara, harap lebih teliti lagi dalam melihat sebuah data gitu. Jadi Anda di sini bernarasi panjang kan capek, tapi isinya sebenarnya kosong gitu loh, Bang. Oke, saya mau tanya, Anda terlalu sombong berbicara. Apa hubungannya Elohim Yotevave dengan Theos? Silakan Anda jawab. Oke, saya jawab ya. Silakan.
Anda jabarkan kepada saya secara linguistik. Yod He Vav He, kenapa di Kristen berubah menjadi Theos? Silakan, secara linguistik ya. Histori bahasa yang Anda harus jelaskan kepada saya. Karena Anda terlalu sombong, terlalu ponga untuk menjelaskan itu kepada saya, sesuatu yang hanya dasarnya kebencian dan penolakan saja. Silakan Anda tunjukkan kepada saya bagaimana Anda menyambung-nyambungkan Yod He Vav He Elohim dengan Theos milik Kristen. Silakan. Oke. Itu Bang. Itu ya Bang. Kalau saya kan pendiskusi ini, saya nggak mau mutar ke sana, mutar kemari ya. Jadi sebenarnya kalau iya sebentar, ini saya mau ngomong Bang Juma, sebentar. Saya ngomong ya. Jadi secara linguistik tidak ada hubungan langsung antara YHWH dan Ya stop Bang, clear itu. Jangan diterusin, nanti tersesat Bang. Ya, Iya, nggak usah lagi, apalagi buat apa lagi kamu teruskan? Ternyata Kristen menuhankan Theos, orang Yahudi menuhankan Yod He Vav He, nggak ada kalau secara hubungannya. linguistik yang nggak ada karena bahasanya kan berbeda, Iya, bro. berarti dengan demikian, kalau Anda menolak Al-Quran yang jelas-jelas berasal dari keturunan Yishmael, apalagi Bible, kan tak ada hubungannya orang Roma, orang Yunani dengan. Kan ada pertanyaan lanjutannya itu Bang Juma. Ya silakan Anda uraikan dulu dasarnya dulu. Oke. Anda mengatakan harus kembali kepada dasar kan? Anda kalau salah dasarnya maka salah semuanya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya secara histori linguistik apa hubungannya Yod He Vav He dengan Theos. Silakan. Oke. Jadi begini. Kalau dulu kan orang menyebutnya Elohim, tiba-tiba kok berubah jadi jadi Theos ya. Jadi kalau di masa kehidupan Yesus, di situ kan penjajahan zaman Yahudi Romawi ya. Jadi zaman Romawi itu yang digunakan bahasa apa ya? Bahasa Bahasa daripada Yunani. Jadi itu kenapa berubah jadi Theos ya, karena itu. Jadi hubungannya bersifat konseptual dan teologis, bukan linguistik. Jadi Theos adalah kata Yunani yang ini digunakan untuk merujuk pada identitas ilahi ya. Jadi kenapa itu disamakan dengan YHWH. Jadi YHWH pada orang Yahudi itu kan menyebut juga dengan Tuhan begitu. Itu sama kata umum untuk menyebut Tuhan, cuma lain bahasa begitu. Tapi kalau Ada bersera abangku ini, bersera saudara. Makanya saya selalu memanggil saudara ini panggilan Kibinirin. Theos bagi pemilik bahasa apa? Theos bagi pemilik bahasa apa? Dewa. Tuhan. Mana ada kayak gitu? Tuhan dalam bahasa Yunani akontas, bukan Theos. Akontas itu Tuhan, God. Sedangkan kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa mereka. Nah sekarang apakah Yod He Vav He itu dewa? Itu sama Bang, ketika Anda berbicara bahasa Arab, Elaha itu diterjemahkan ke dewa. Elaha itu dewa loh. Aduh, sudah. Mungkin ada dari yang lain. Sudah saudara Kebinirin, daripada Anda malu gitu ya. Ya, silakan. Lagi. Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Ditanggapi dulu Bang Rostrom. Bang Juma baru sadar lah kalau diskusi sama orang sombong sekaligus plus gila kepadanya. Enggak Bang Andi, mudah-mudahan hidayah. Saya kan bilang sebenarnya saya ini kan pendiskusi yang jujur gitu loh Bang. Iya jujur. Jujur tapi jangan sombong Bang. Iya, silakan yang lain. Bang Rostrom mungkin tadi mau ngomong. Silakan Bang Rostrom. Iya, saya cuma mengingatkan betul itu kalau Bang Zuma sebenarnya dari awal itu Bang Zuma bukan bernarasi tanpa data ya, karena Bang Zuma selalu mengutip dari teks yang ada. Nah, sedangkan jawaban dari yang lain tadi yang diturunkan juga itu menjawabnya secara dogmatis. Dia tidak pernah justru malah secara sentimen negatif ya. Seperti itu kalau saya. Terus kemudian Bang Zuma meminta untuk menjelaskan secara linguistik, historical, justru Bang Kebenaran nggak bisa. Nah, kalau Bang Kebenaran bisa menjelaskan itu, mestinya bisa membantah Bang Zuma. Itu maksud saya. Terima kasih. Saya karena kan dari awal narasi Bang Zuma sudah salah, mengganti kata Allah itu dengan Elohim itu dengan Allah. Sementara kan saya terangkan tadi, Zakaria itu apa maknanya, Yahya kan itu kan Yohanan di dalam bahasa Ibrani. Maknanya apa begitu. Jadi Isa itu kalau kita
tinjau dalam bahasa Ibrani, namanya kan Yesua tuh. Yesua apa artinya? Keselamatan dari Yahweh. Kan nggak mungkin tiba-tiba dari Yahweh menjadi Allah, begitu teman-teman. Ini dasar loh, dasar sekali. Jadi kalau kita melupakan dasar ini, maka ke belakangnya semua akan jadi ngawur. Begitu juga ya. ketika Yahweh berubah menjadi Theos. Ayo. Kan saya katakan tadi, ini kan kata Theos sebenarnya sebelum perjanjian baru sudah ada ya kata Theos ya. Iya, Dan pada begitu waktu juga itu, kata Allah. Kata Allah ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu datang. Orang-orang orang-orang Quraisy memanggil pencipta langit dan bumi itu dengan panggilan Allah. Makanya kakeknya bernama Abdullah. Kenapa bisa demikian? Ya. Karena itu sudah menjadi warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran menjelaskan ayat yang saya bacakan tadi. Begitu saudara, Anda tidak bisa memisahkan secara darah, secara silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Abraham. Anda nggak bisa patahkan itu. Sedangkan Kristen, siapa yang mendirikan Kristen ini? Paulus. Coba, siapa nama bapaknya? Lukas, siapa nama bapaknya? Matius, siapa nama bapaknya? Markus, siapa nama bapaknya? Penulis Yohanes, siapa nama bapaknya? Petrus, siapa nama bapaknya? Bisa Anda uraikan? Nggak bisa. Jadi cuman sentimen ajanya yang Anda dasari dalam berdiskusi. Bukan kayak begitu saudara. Anda lihat kitab Talmud, Anda lihat kitab Tanakh, Anda lihat targum-targum orang Yahudi ketika mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yod-Heh-Vav-Heh mereka terjemahkan, alih bahasakan dengan Allah. Itu loh. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-Heh dalam bahasa Yunani, larinya ke Theos. Apa hubungannya coba kira-kira? Sedangkan Ibrahim punya anak. Anda nggak bisa lupakan itu. Anaknya Ismail, anaknya Ishak. Tadi Kejadian 22 nomor 18 itu loh. Sudah jelas sekali bahwa oleh keturunan mula dunia, bumi ini akan penuh dengan berkat. Keturunan yang mana? Kalau dari Kristen, coba benang merahnya. Siapa yang di Kristen yang diklaim? Yesus misalnya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Ada. Ada yang bisa menjelaskan hubungannya secara benang merah? Ada. Tidak ada saudara. Cuman Paulus dari suku Benyamin. Anda tahu tidak betapa ngerinya Yakub ketika menubuatkan Benyamin? Anda tahu nggak? Di Kejadian 49. Anda runut mulai dari data 1 sampai ke bawah data 27-nya. Begitu Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya, sini semua anak-anakku 12. Mari, aku akan menubuatkan tentang cerita-cerita apa yang akan kalian alami keturunanmu ke depan. Diceritakan Natalil, diceritakan Nat, diceritakan Yusuf, diceritakan kemudian siapa? Yehuda, diceritakan, semuanya diceritakan. Tiba pada masa Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, nanti lakumu seperti serigala. Mencuri, merampas, lalu pada sore harinya kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Benyamin berlaku seperti serigala. Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala. Paulus mengaku sebagai keturunan serigala. Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala alias Benyamin. Ngeri itu. Paulus mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa yang diambilnya? Taurat. Taurat itu diambil. Dinarasikan Taurat itu. Taurat itu telah digenapi. Taurat itu adalah sampah. Taurat itu tidak berguna. Taurat itu begini dan begono. Dijual kepada non-Yahudi. Itu namanya dirampas, merampas dan membagi-bagikan hasil rampasannya kepada non-Yahudi. Lahirlah Kristen. Agama yang dihasilkan dari serigala. Yang mencuri hukum yang datang kepada Bani Israel. Lalu diambil, dijadikan sebagai sampah bagi mereka. Hanya untuk melancarkan penuhanan konsep kepercayaan, keyakinan nenek moyang mereka itu penyembahan terhadap dewa-dewa. Paham sampai situ? Makanya kalian masih ada Natal, ada Tahun Baru, ada Sinterklas, ada ini, anak ini, dan seterusnya. Kenapa berasa seperti itu? Karena sejatinya yang kalian anut itu adalah ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, yang menjadi sinkretisme pernikahan antara ajaran Tauhid dengan ajaran Trinitas. Digabungkan, lahirlah Kristen. Yang mana konsepnya itu tidak berdasarkan atas pewahyuan, tapi berdasarkan dari hasil buku-buku yang mereka ambil yang disesuaikan dengan konsep pesanan kekaisaran Romawi. Paham ente?
Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Injil Thomas itu palsu, Injil Andreas palsu, Injil Barnabas palsu, Injil Filipus palsu? Kenapa? Apa dasar penilaiannya? Siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan ini palsu, ini asli? Siapa? Yesus kagak? Lalu siapa? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini siapa? Orang Roma. Berarti mereka menerima Injil yang berkesesuaian dengan budaya lokal Romawi Yunani. Sampai sini paham? Jadi nggak ada hubungannya Yesus itu dengan orang Kristen. Tapi kalau Kristus yang palsu, itu berhubungan dengan angkatan jahat. Yang menyalib Yesus, itu angkatan jahat. Yang diberi tanda angkatan jahat itu orang Farisi. Orang Farisi inilah yang kemudian menyeberang, meninggalkan Yerusalem, membuat orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Jadilah Katolik Kristen pertama kali. Angkatan jahat yang mengajarkan itu. Bukan Yesus yang mengajarkan anak Maria, bukan. Kalau anak Maria berpesan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente bukan Israel. Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12, apa kata Tuhan? Sepertiga aku bunuh, sepertiga dimakan makanan buah, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi aku hamburkan ke seluruh penjuru bumi. Inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi dombaku di luar daripada kandang, aule itu kandang Yerusalem, masih ada lagi di luar. Siapa mereka ini yang di luar? Domba-dombaku yang ada di luar ini, Bani Yakub yang sudah dihamburkan Tuhan sepertiga dari yang Tuhan bunuh, yang Tuhan lenyapkan, yang Tuhan matikan karena penyakit. Itu. Jadi sepertiga ini adalah domba yang Yesus minta kepada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Jadikan mereka, untuk pergi ke domba-domba yang sesat ini. Matius 15, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau jangan ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Indonesia, ya ke sana. Dombanya ada di Jepang, ke sana. Dombanya ada di Afrika, ya ke sana. Tapi hanya untuk Yakub punya anak. Bukan kepada kita orang Indonesia ini. Yang asli orang Indonesia, bukan. Dia hanya mencari Bani Yakub yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi turunannya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda berbicara, dasarnya dulu. Anda kalau berbicara mengenai dasar, berarti Anda harus kembali ke bahasa Yunani. Sudahkah Anda bisa baca bahasa Yunani? Sudahkah Anda bisa membaca bahasa Ibrani? Kalau berbicara dasar. Gitu saudara, jangan mulut besar, tapi tong kosong. Begitu kawan, terima kasih. Dilanjut sahabat, saya ibadah dulu sejenak 10-15 menit. Silakan. Siap Bang Usama. Bang Rostrom, monitor Bang Rostrom. Tanggapannya dong Bang Rostrom. Akademisi, kita perlu tanggapan akademisi nih. Silakan Bang Rostrom. Sudah cukup jelas. Saya memberi waktu ke teman-teman Kristen saya yang lain. Saya cukup clear dengan penjelasan ini. Nanti tiganya turun nanti Bang Wandi. Nggak ada kesempatan. Enggak apa-apa Bang Rostrom, enggak apa-apa. Di ini aja, isi aja dulu sedikit Bang Rostrom, biar teman-teman Kristen juga bisa tercerahkan yang di sini. Enggak sih, tadi kalau kita mengulang dari tadi pagi ya, pembahasan tadi pagi yang cukup sangat ilmiah dari sumber Bible itu bagaimana, penulisan oleh Paulus itu bagaimana. Sebenarnya pergeseran bahasa ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi gitu. Karena apa? Dari buku-buku yang tadi sudah saya buka itu juga, dari Lai juga mengatakan bahwa Paulus menyusun ulang semuanya itu dan itu diakui gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan itu asal. Datanya dong Bang Rostrom, datanya mungkin yang teman-teman Kristen yang naik ini belum lihat datanya dong. Ini saya bergeser lokasi Bang, bergeser lokasi. Oh, jadi gitu, nanti kalau balik tadi. Nah, mungkin abang-abangku, teman-temanku Kristen ini tadi nggak menyimak, jadi naiknya di tengah-tengah gitu. Padahal sudah kita tunjukkan dan ada beberapa yang memang itu ya diakui gitu, termasuk penggunaan bahasa gitu. Sedangkan kalau kita mengacu kepada zaman Yesus atau zaman Yesua, itu kan di sinagog-sinagog Bible-nya tidak menggunakan bahasa Yunani kan, seperti itu. Itu kalau di kampus ya, kita belajar di kampusnya seperti itu. Tadi juga saya tunjukkan buku-bukunya gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan kalau soal tentang pergeseran istilah ya. Memang secara rumpun kita mengakui di sekolah teologi pun mengakui bahwa rumpun dari Ibrani ini ada Aramaik juga gitu loh.
ya kan? Jadi nah, itu yang disampaikan tadi oleh Bang Zuma betul, itu pergi untuk ke Roma, itu udah saya jelaskan tadi pagi itu loh Pak, Bang Pandi. Jadi nanti kalau saya habis ini bergeser, saya akan tunjukkan itu lagi bukunya. Ya ini perlu Bang, karena begini Bang Rostom, kadang-kadang teman-teman Kristen ini kalau kawan-kawan Muslim yang sampaikan nggak mau dengar dia, kecuali kawan-kawan Kristen sendiri yang sampaikan, biar mereka langsung paham begitu, langsung menerima. Oke, oke. Bang Rustom ini rupanya Kristen Bang ya, begitu ya Bang Pandiar. Bang Rustom ini Kristen. Yap, betul Bang. Iya, iya. Berarti Bang Rustom ini juga percaya Yesus telah mati dan bangkit di hari ketiga ya Bang Rustom ya? Secara KGK begitu Bang, misteri iman Enggak, kita. secara iman lah. Anda mengimani itu atau enggak kira-kira Bang Rustom? Bahwa percaya Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit. Percaya enggak kira-kira Bang Rustom? Di buku itu ditulis dan di KGK saya mempercayai bukunya. Saya nggak tanya Ditulis. buku, saya tanya iman abang nih. Abang Percaya percaya itu katanya enggak? Bang, nggak percaya Enggak, katanya. dia nggak ada jawab itu kok. Gimana sih? Bang Rostrom Ya. dijawab kembali Bang Rostrom imannya. Ya. Apa Bang Rustom ini percaya bahwa Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit di hari ketiga? Sesuai buku selama ini saya percayai. Sesuai buku, jangan sesuai buku Bang, menurut iman abang. Sesuai iman bang, sesuai Itu toh. iman. Loh, Iya, bukan iman saya sesuai buku. dasarnya dari mana dong? Dari mana? Aduh, Saya ini dasarnya Bang dari mana? muter-muter Bang Rustom ini. Dia nggak pernah menjawab Enggak, secara langsung. abang ini Ini ingin dari menjebak mana? dan meragukan saya. Masalahnya begitu. Enggak, saya nggak Ada menjebak sentimen loh. negatif. Enggak, saya nggak sentimen negatif. Saya hanya memastikan saja begitu. Karena sejauh ini ya, tidak ada seorang Kristen pun yang meragukan tentang Paulus. Tapi abang ini kayaknya meragukan tentang kebenaran dari Paulus begitu. Jadi Saya tidak meragukan tentang Paulus. Itu Paulus Jadi- menulis kitab di buku saya tunjukkan, Bang. Yang memang saya mengakui Paulus yang menulis kan. Itu saya diskusikan dengan akademisi tadi pagi. Apa tadi ada Bang Jibril juga. iya, iya. Yang menulis Semua kan yang Anda Paulus. diskusikan. Ya. Berarti maksud saya gini loh Bang. Ini kan sebenarnya kalau kita berbicara Alkitab, berbicara kitab suci, ini sebenarnya kita masuk ke ranah iman sebenarnya kan. Karena semua yang tertulis di situ, kita nggak bisa buktikan secara empiris. Jadi secara nyata kita nggak akan bisa buktikan itu gitu. Jadi Oke, ketika kita saya potong. Iman saya, Bang, saya tidak menggunakan LAI, tapi iman saya menggunakan Bible yang di luar Indonesia. Itu Contohnya? mengatakan Jesus Lord. Oke. Saya mengakui itu. Jesus Christ, saya mengakui. Jesus Lord, saya mengakui. Mhm. Oke. Jadi Anda mengacu Kalau di kepada KJP, begitu contohnya Bang Rostrom ya. Iya, salah satunya ya. Jadi kalau abang lihat kalau kita beralih ke KJP, di situ juga Abraham memanggil Tuhan itu siapa dengan sebutannya Bang? Lord juga kan? Bukan God. Kalau abang lihat lagi di Perjanjian Lama, dia menyebut Tuhan itu Lord juga. Begitu Bang. Jadi kalau Anda mengacu keluar, ya artinya kan di sini perbedaan Lord dan God hampir mirip kan? Tidak ada perbedaan sebenarnya. Oh, bukan, karena setelah penulisan Paulus itu terjadi 3 pribadi. Di KGK pun disebutkan bahwa 3 pribadi berbeda. 3 pribadi yang berbeda. Itu dalam KGK Katolik ya, saya nggak mau keluar dari KGK Katolik. Jadi 3 pribadi itu gitu. Nah, sedangkan Anda tadi menanyakan keimanan saya tidak menggunakan LAI. Saya menggunakan yang di luar LAI, di luar Indonesia. Jesus Lord, Jesus Christ, saya percaya. Jesus, berarti Anda nggak percaya Yesus itu Tuhan ya? Anda nggak percaya Yesus Tuhan, begitu ya Bang Rosmi? Jesus Kalau Anda- not God. Jesus not Father, Jesus not God. Itu Tanya Tuhan, abang pergi God. keluar deh gitu. Iya. Jesus not God. Berarti abang juga nggak? Saya Bentar, Bang. percaya Berarti abang nggak? Satu ya satu dong, kalau begitu. Oh, apa? Pada mulanya adalah firman menjadi itu dah. Itu kah? Betul. Ini loh. Hmm? Kita kembali ke logika ya. Ini kita ditonton oleh teman-teman Muslim ya. Jadi saya akhirnya membuat apa adanya lah ya. Biar kita ditertawakan bersama, nggak ada masalah. Kenapa saya beralasan bahwa Jesus not God? Ya, itu nanti akan berurusan dengan saat Yesus dicobai di padang gurun, Bang.
itu banyak sekali rentetannya secara teologis, dogmatisnya nanti panjang ke bawah. Ini kajian ini dibahas di teologi, di sekolah teologi. Bahkan ini sampai S3 saya infokan ya. Bang Jadi Rostrom, kalau kita mengatakan, ya, izin, ini kesempatan untuk mendidik jemaat-jemaat tahunan, Bang Rostrom. Silakan. Oke, kayaknya nggak jadi tepat kalau di sini ya, misalkan Bang ya. Rostrom. Nanti gini aja Bang Rostrom, sebentar Bang Betul. Rostrom. Saya nggak potong ya. Gini, nanti ini kayaknya nggak tepat di sini karena ini teman-teman Muslim sendiri ya. Itu kan nggak beriman ke situ, jadi Betul. kayaknya susah. Betul. Oke, Iya. saya turun aja lah. Terima kasih ya, terima kasih. Loh, jangan turun. Terima kasih ya Bang Fandi ya sudah naikkan. Lo jangan. Ya, saya lebih suka berdebat dengan Bang Zuma daripada Bang Rostrom. Nanti kalau Iya. debat soal nggak tepat di sini gitu loh. Silakan. Anak Kristen kok, ini ada sesama Kristen kok. Ini loh bro, baru saya ngomong nih, anak sesama Kristen beda Tuhan loh. Ini yang penting nih. Nggak ada beda Para seru, Tuhan, Pak. nggak ada. Cuman beda pemahaman saja. Beda pemahaman. Beda Tuhan. Beda Tuhan. Kabur kan? Memang berat kalau diskusi sama akademisi. Berat sama Bang Rostrom. Iya, akademisi sama orang sombong. Pak Rostrom, apa bedanya Kristen lokal LAI sama Kristen Eropa King James Version? Bedanya apa? Ya, kalau di luar Indonesia kan Jesus Lord, Jesus Messenger of God, Jesus Christ, yes, Jesus God, no. Kan gitu Bang, sederhana. Saya ditanya, apakah saya beriman, percaya saya dengan Yesus? Saya percaya, Yesus Lord, Yesus Messenger of God, Jesus Christ, saya percaya sampai sekarang. Kok masih dianggap saya nggak percaya, bagaimana dong? Salah saya di mana dong? Tapi di Indonesia menjadi God loh. Iya, nah itu dia. Makanya jadi panjang nanti itu di dogmanya. Saat nanti jemaat awam itu mempelajari semua Bible-nya secara sistematika teologis seperti yang diajarkan di sekolah teologi, bubar itu nanti. Makanya saya menjaga di sana. Termasuk di Katolik ada KGK yang tentang Trinitas itu saya jaga. Supaya nanti nggak melebar. Karena kan begitu kita berkomitmen itu akan meruntuhkan sekian puluh ayat tentang Bapak itu sendiri. Seperti itu, Bang. Tadi ada satu tanggapi, bro. Ini ya, bahasa serumpun nih tadi mundur dulu ya. Ini Anda pilih nih, bahasa serumpun ya. A, Aramaik, Ibrani, Arab. B, Aramaik, Ibrani, Yunani. Yang mana yang benar, bro? Kalau dari sejarah kritik teks kita di sekolah teologi yang A. Berarti Yunani dikesampingkan ya. Terima kasih. Ya, Yunani kan bergeser, iya. Tapi maaf Bang, kalau menurut saya itu, walaupun LAI itu berbeda dengan apa yang Abang sampaikan tadi, menurut saya Alkitab yang ada di terjemahan LAI itu sudah benar sekali. Nyatanya itu Benarnya di mana Bang? dan faktanya itu, datanya itu dari lembaga LAI sendiri itu diakui. Coba tes satu huruf Bang. Tes satu huruf langsung ya. Teos Ya, itu, itu pada- nah, dengerin dulu pada Bang. mulanya adalah firman. Teos dulu Bang, jangan. Kan ke terjemahan, jadi ke original tes dulu. Teos itu Bang, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Bang? Setuju? Teos. Iya Tuhan. Tuhan. Oke. Teos diterjemahkan ke, enggak, Teos ke bahasa Inggris. Lord. Rostrum, Teos ke bahasa Inggris kok Lord? Enggak, maksud saya itu tadi. Tar dulu Bang. Satu kata doang ini Bang, tar dulu. God Bang Bang. Andi ini Ya barang yang terjadi Bang ini tidak- Sutejo, izin dulu satu. Ini kan jangan diperpanjang. Teos ke bahasa Inggris apa Bang? Itu doang. Bang Restrum, Teos ke bahasa Inggris apa Bang? ya Theos ke bahasa Inggris. Iya. Dewa. God lah Bang. God. Kan dewa bukan bahasa Inggris. God. God. God ke bahasa Indonesia Tuhan ya. Oke, Iya. baik. Pak Sutejo. Teos ke bahasa Indonesia apa Bang? Kalau tes bahasa Indonesia itu ya
Bisa dikatakan logika, bisa dikatakan tadi rostum itu apa tadi? Kita nggak tahu bahasa ini. Bang, Itu. diulang ya. Saya itu keyakinan saya itu di LAI. Astagfirullahaladzim. Kenapa Di dipanjangin ya? LAI. Iya. Ini LAI kan menerjemahkannya dari Yunani kata Theos di Yohanes 1. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Pak Sutejo? Kalau mau bilang dewa ya tidak bisa karena namanya kalau mau dibahasakan Indonesia Theos itu ya semacam sesembahan. Sekarang begitu, terjemahan LAI coba baca Bang Yohanes 1. Benar nggak tuh terjemahan itu? Ya kenyataannya lo disahkan berarti benar. Benarnya bagaimana? Loh, sudah diterbitkan oleh LAI. Orang udah blow on, nggak mau jujur, nggak mau belajar. Begini nih. Udah Kalau lagi. sesat, kalau tidak sah berarti tidak diterbitkan. Ini Bang. bukan sah dan tidak sahnya, Bang. Saya ini ingin Anda jujur saja. Theos itu ke bahasa Indonesia apa? Ya tanya sama Pak Pendeta Rostrum itu kalau banyak. Keyakinan LAI sudah itu yang gampang dimengerti, dipahami. Bagaimana mau mengerti kalau salah terjemah, Bang? Loh, kalau salah terjemah itu nggak mungkin diterbitkan, Bang. Coba Ya karena memang ini kan dipaksakan, sana. Bang. Ini dipaksakan untuk membohongi Anda. Loh, lah ya itu justru kalau dibohongin kenapa kok diterbitkan? Ini Ya sudah tanya dia kenapa diterbitkan. Tanya dia kenapa diterbitkan. Berarti benar. Ini konsumsi Bu, konsumsi intern Kristen, nggak boleh orang ikut campur. Anda lah yang menjadi seorang yang jujur menerjemah. Karena Anda korbannya ini Bro, Anda yang korban. Tanya aku aja Bang Andi tanya aku aja Bang. Ya. Wah, Theos bahasa Indonesia apa ya? Nah, Kujiro. Theos ke bahasa Indonesia apa? Dewa. Yohanes 1 apa? Coba baca Yohanes 1. Pada mulanya Allah. Loh, kok ada Allah? Katanya dewa. Aku belum selesai loh. Itu kan Theos. Theos itu kan dewa, ya kan? Dewa ke bahasa Inggris jadi God, ya kan? Nah, God ke bahasa Indonesia jadi Tuhan. Iya. Terus Iya. terjemahan lainnya apa? Pada mulanya Allah. Ya, kok ada Allah? Nah, itu sebenarnya salah tulis Bang, harusnya nggak ada hanya. Salah LAI udah. Jadi berarti LAI salah udah. Pak Sutejo ngebenerin yang salah. Ya udah cukup. Kembali ke hostnya. Begitu dong, jujur gitu loh. Selesai kita. Tapi kalau ngeyel saya tabok. Jangan ngeyel saya tabok loh. Bang Sutejo mau tanya, Bang Sutejo kan percaya LAI. Kalau Katolik Roma itu didirikan oleh Rasul Petrus ya, secara iman ya, betul nggak? Iya betul. Ya? Iya. Betul. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan apa itu? Ini LAI loh yang menyebutkan ya. Saya mau tunjukkan ini LAI yang menyebutkan. Nah ini LAI ini Bible saya cukup tebal ya. Di sini disampaikan LAI Indonesia mengatakan bahwa gereja Katolik Roma itu yang mendirikan bukan Petrus, Rasul Petrus atau rasul yang lain, justru dari orang Makedonia, bukan rasul. Ini orang LAI ya, sekarang yang benar yang mana? Ini Bible saya loh, LAI loh, katanya Bang percaya LAI. Nah ini kami sedang mengkritik habis-habisan LAI, sedangkan Abang ini justru membela LAI benar, nanti besar kepala itu LAI nanti. Oh dia banyak salah tulis kok. Ini Bible saya LAI loh, saya punya. Masa nggak bisa kebaca nih? Intinya salah terjemah pasti salah Tuhan. Yakin itu. Salah terjemah pasti salah Tuhan. Salah sembah udah. Ares Rom. Salah sembah pasti salah Tuhan. Salah terjemah pasti salah Tuhan. Ya salah semua. Bagaimana Bang Sutejo untuk LAI? Ada yang perlu dikoreksi atau tidak ini? Loh, salah Tuhan atau salah terjemah mengapa kok disahkan Bang dengan pemerintah Bang? Urusannya pemerintah sama itu loh. Gak ada urusannya. LAI itu mandiri. Gak ada urusannya pemerintah untuk koreksi. Yang koreksi adalah Kristen yang berpikir. Anda lah yang berpikir koreksi. Pemerintah yang nggak ikut campur. Dia lembaga yang mandiri.
Ngerti nggak sih artinya lembaga mandiri? Dia bukan bagian dari pemerintah. LBI itu nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Kalau seandainya boleh kita dipanggil ikut campur dalam hal menerjemahkan, ya sekiranya baguslah kita bantu LAI-nya untuk menerjemahkan jujur. Anda ini korban, paham nggak sih? Loh, kalau seandainya korban, saya sendiri, lah ini ribuan ratusan gereja yang menerima ini masa bodok-bodok semua? Ya korban semua, Pak. Buktinya sudah ada hampir 200 pendeta loh di Indonesia ini ingin kembali menerjemahkan ulang. Aldo sudah, pendeta Yakob Sulistyo sudah mengeluarkan terjemahan-terjemahan di luar LAI gitu, Bang. Ya, Lu Yonatan pikir nggak ada yang Purnomo berontak? juga. Banyak yang berontak, Bang. Banyak yang berontak di luar LAI, Bang. Lu pikir LAI doang yang ada? Baru Bang Andi rata-rata pendeta besar ya, pendeta-pendeta besar ya. Iya, pendeta besar. Terus Sutejo ini Gua pendeta telepon apa? ini orangnya Pendeta suruh ini? masuk nih. Coba gua teleponnya, mudah-mudahan siang mau masuk nih. Tunggu. Iya, Sutejo pendeta apa kau Sutejo? Oh, saya ini aku Protestan juga saya ini. Soalnya gampang protes saya. Mulanya gampang protes. Kau seleting dengan Bang Zuma, kok kayak gitu kau nggak belajar. Aduh. Bang Zuma ini ngomong lah aku ki adik sekelas biyen ya. Jangkrik. Aja ngono lah. Ini Rosdiana Kristen juga ya, Rosdiana Tambu Kristen ya, Tambubo. Rosdiana monitor. Rosdiana Kristen atau Muslim? Ini Bang yang naik juga di bawah. Ini Kristen atau Muslim nih? I am follow Jesus Christ. Silakan dibuka mute-nya, Bang. Ada tanggapan mungkin teman-teman Kristen yang lain, gak apa-apa. Gak usah takut menanggapi. Kita sama-sama belajar di sini. Kristen juga ya, Bang? Kawanmu di bawah itu loh, Mas Aha. Suruh dulu ngomong. Lintas Sumatera juga ngomong, nggak apa-apa, saudara. Yang Kristen silakan ngomong. Pak Pendeta mau ngomong nih, ntar dulu Pak. Ayo, silakan. Pak Pendeta Yakob Sulistyo, menurut Anda terjemahan LAI itu seperti apa, Pak? Penggunaan kata Allah khususnya, Pak. Silakan. Terjemahan LAI itu salah karena dalam kitab berbahasa Inggris saja tidak ada kata Allah, apalagi dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Jadi itu mengada-ada. Kalau dikatakan bahwa orang Ibrani tidak bisa membaca huruf Yod He Waw He YHWH sehingga diganti menjadi Allah, itu merupakan pemerkosaan terhadap bahasa dan kaidah penerjemahan, karena nama itu tidak bisa diterjemahkan. Bagaimana dengan penggunaan ada huruf besar semua, ada huruf A-nya saja besar, ada Tuhan misalnya? Ya, itu kan hanya untuk membedakan saja, tetapi kalau dibaca kan nggak bisa dibedakan yang mana huruf besar, yang mana huruf kecil, dan tidak ada orang Kristen yang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua, ya Allah huruf besar semua, tidak ada. Ya. Baik, Pak. Itu aja, Pak. Semangat, Pak, ya. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, makasih Pak Pendeta Yakob Sulistyo. Selamat siang, Pak. Ya, amin. Ya, selamat siang. Lanjut. Tuh, salah satu pendeta besar di Republik ini loh. Lanjut, Pak Tejo. Yang penting kan dari situ biar LAI atau enggak sama persis dengan penjelasan dari Yunani atau dari yang lain, unsur maksud materinya yang ada di LAI itu kan merujuk kepada suatu keimanan yang sama. Kasih Pak gak mengakui. Bapak ini kok diajarin bener nggak mau itu loh. Lah bagaimana dan ini sudah terjadi? Ayo, sudah. Ya robah sikap lah, Pak. Anda kan nggak mati juga kalau merubah sikap biar pinter gitu loh. Gimana sih? Dasmu. Ya kan disuruh merubah sikap, jujur menerjemah, jadi Kristen yang baik, Pak, kan gitu.
Ini yang pendeta mana ini yang pendeta? Tuh, itu Pak di atas Tejo, ini, yang dibawa oleh Belanda masuk Republik ini dulu ya. Dibawa oleh Belanda itu Pak, yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa asing Pak? Yang dibawa oleh Belanda masuk. Bahasa asing. Bahasa asing gitu. Cuman Bahasa asing, ya bahasa sama. asing itu bahasa apa Pak? Yang jelas ya bahasa, kalau dulu waktu dijajah ya ini Belanda itu. Bahasa Belanda, berbahasa Belanda Belanda. itu. Nah, jadi terjemahan dari Yunani ke bahasa Belanda ke Indonesia Pak, ke Melayu gitu ya. Itu sebenarnya sudah ngerti loh kamu itu. Dia ngerti gitu loh. Masih dipertanyakan lagi. Ya kan ngetes doang Pak, artinya Anda mau jujur nggak, artinya yang dibawa oleh Belanda itu bahasa asing, dia diterjemahkan ke bahasa Melayu. Bapak ngerti nggak? Iya. Kenapa Iya, banyak- cuma dalam kenapa- pengajarannya iya, itu, kenapa dalam banyak- pengajarannya tidak ada yang salah. Pak Tejo, kenapa banyak istilah Islam masuk ke dalam itu Pak, terjemahan? Bagaimana, bagaimana? Kenapa jauh melenceng dari pusatnya di Roma sana? Loh, karena kan bahasa Indonesia kan terbatas. Bukan bahasa Indonesia terbatas Pak, ada unsur misionarisnya, ada unsur 378-nya Pak, karena objek yang dituju penjajah ini supaya agamanya laku, ya harus ditipu-tipu dulu Pak. Gitu loh. Tapi itu tidak ada untuk mengajarkan yang jelek, membunuh jangan, mencuri Siapa jangan. bilang Pak? Siapa Di bilang? RAI itu kan sudah. Oh, sudah Anda jarang baca Bible. Anda jarang baca Bible kalau gitu. Anda boleh baca ulangan. Ulangan itu Pak yang dipraktekkan oleh Belanda. Di ulangan 20, apabila kamu masuk suatu kota, ajak dia berdamai. Kalau dia mau berdamai, jadikan dia budakmu, jadikan dia kerja rodi. Kalau dia melawan, tumpah semua, jangan biarkan ada yang hidup. Itu yang dipakai Belanda Pak, menghabisi nenek moyang kita. Sampean jarang baca Bible ya? Yo sering baca Bible, cuman yang sering saya baca itu ajaran kasih. Ajaran kasih doang, kasih musuhnya. Iya, jadi beda sekali dengan penjajahan di waktu Belanda itu. Waktu penjajahan kan mengarah ke perjanjian lama, sedangkan sekarang kita harus hidup secara berkualitas di perjanjian baru. Apa perjanjian baru kualitasnya apa Pak? Nah, di perjanjian baru tuh kualitasnya itu jangan jangan menfitnah, jangan mencuri, kasih. Itu dari perjanjian lama itu Pak. 10 perintah Tuhan. Kasihlah sama manusia itu di perjanjian baru disempurnakan itu Itu oleh kasihlah sesama manusia itu Paulus. Pak. Itu tampar pipi kiri kasih pipi kanan bisa dipraktekin Pak. Nah, sering itu terjadi, itu contohnya walaupun Kristenan yang ada di Indonesia itu selalu disisihkan di pojokan atau dilarang pun, tetap Kalau dia itu ada yang nampar pipi kiri Pak Tejo, kalau ada yang nampar pipi kiri dikasih pipi kanan, nggak usah melawan. ya lari dulu no, kalau lari masih dulu. kejar ya bekalahi dulu no. Lucu Bapak ini. Belut sih. Ya udahlah lanjutlah kalau Salah begitu, ya Pak. wes. Ya wes. Sorry ya Pak Tejo ya. Lanjut, makasih, standby lagi. Itu loh penjelasannya Pak Anu tadi loh yang bagus tadi. Mar sudah turun dia ini. Bagus apa dia nggak jujur, sombong kok dia. Pak kebenaran. Pak, Pak kebenaran tadi loh kok dikasih turun. dia turun sendiri loh, kabur dia. Dengar suaraku kabur Pak. Pak, dia dengar suaraku kabur Pak. Tadi ditanya sama Bang Juma masalah linguistik dari bahasa. Apa hubungannya? Dengerin dulu Pak, dengerin dulu. Tadi terlalu Astagfirullah. Dengerin dulu Pak, ditanya sama Bang Juma. Coba terangkan secara linguistik ya mengenai bahasa Yehovah Elohim. Kenapa apa hubungannya dengan Theos? Nggak bisa ngapa-apa Pak dia tadi. Karena kan Gitu loh. iman kan sama dengan kita. Kok ngomongin iman sih? Aduh ya Allah, nggak nyambung ah. Lanjut dah. Linguistik kok lari ke iman? Coba kita tanya tanggapan teman-teman lain dulu. Bang Lintas Sumatera, silakan dibuka mute-nya Bang. Ada yang mau ditanggapin mungkin.
narasi Bang Zuma. Kan saya mau bertanya sama Bang Zulkifli, Bang Juma, dia masih sholat. Oh iya. Nanti standby dulu Bang ya, tunggu sampai Bang Zuma kembali. Teman-teman yang Kristen kalau mau naik itu nanti tekan 3 ya teman-teman ya. Bang Rostrom kalau mau naik kembali boleh. Teman-teman Kristen yang mau naik tekan 3 biar kita naikkan teman-teman Kristen. Siapa tahu ada teman-teman Kristen yang ilmunya ya di atas rata-rata lah, di atas Bang Sutejo lah. Biar enak diskusinya ya. Soalnya kalau Bang Sutejo ini harus menghargai. Kita itu biar begini satu kelas loh dengan Bang Zuma. Tapi di SD. Di SD. Oh, satu kelas ya. Sebenarnya kita menghormati Kristen di Indonesia ini. Anda yang tidak mau sadar diri gitu loh. Kalian kalau bisa jadilah punya wajah sendiri gitu loh. Cenderunglah kalau tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakilkan, ya pakai original teksnya saja. Cintailah original teks kamu itu yang Yunani itu. Kenapa sih Kristen Indonesia tidak mencintai Yunani? Bahasa original teksnya kenapa Pak Tejo? Karena sekarang itu kekristenan Yunani itu sudah dijadikan Kristen Indonesia merdeka, begitu maksudnya. Tapi kalau tetap pusatnya dari sana Bapak, original teksnya. Ya, tapi kita itu di sini Indonesia merdeka, bahasanya Indonesia, jadi harus diambil alih ke Indonesia. Jadi Kristen Indonesia beda dengan Kristen Yunani gitu ya Pak ya? Iya gitu aja lah, yang penting Kristen Indonesia. Itu sepakat saya. Kristen Indonesia berasal dari mana Pak? Kristen Indonesia berasal dari mana Pak? Kristen Indonesia berasal dari mana ya? Dari Yunani juga Pak. Masa Kristen Indonesia berasal dari mana? Ya dari Yerusalem lah. Mana ada Yerusalem? Nggak ada Kristen, nggak ada. Awal mulanya nggak ada. Kristen itu bermula di Antioquia Mas Aha. Pertama kali ada Kristen di sana. Tokohnya adalah Paulus.